Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Isya dan salat sunat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan kelapangan waktu sehingga kita masih istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada malam hari ini melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan dilanjutkan salat sunat tarawih yang dianjurkan kepada kita sebagai umat Islam di dalam bulan suci Ramadan. Maka ini merupakan anugerah, nikmat yang luar biasa kepada kita, nikmat umur, sehat, dan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad, tentunya kita berharap nanti ketika di yaumil akhir, ketika nanti di hari kiamat, Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita. Sungguh, kalau seandainya modal ibadah kita, modal amalan kita, ketika kita renung-renungi tak cukup untuk mencapai ridha Allah, untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah, kita butuh syafaatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah yang mampu memberi syafaat. Maka marilah kita sama-sama senantiasa berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Tanpa terasa kita sudah berada pada malam ke-8 bulan suci Ramadan. Sangat cepat. Tanpa kita sadari perputaran waktu itu luar biasa cepatnya. Maka sebagai manusia yang kita pun yakin bahwa kita punya akhir usia ini, kita punya waktu yang nantinya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka marilah sisa-sisa Ramadan, ada 20 hari Ramadan, ada 21 hari bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan, jangan biarkan Ramadan ini kembali menghadap Allah kosong, tidak ada amalan-amalan yang kita lakukan. Alhamdulillah pada malam ini kami diberi tema kesabaran dan keikhlasan adalah kiat mencari kesuksesan. Sabar dan ikhlas adalah kiat sukses. Kaum muslimin rahimakumullah, awalnya kami pribadi bingung menyampaikan sabar dan ikhlas sebagai kiat sukses. Sebelum kita bersama-sama memaknai sukses itu apa? Apakah sukses itu kekayaan,
banyak yang kaya, tapi karena kekayaannya dia jatuh terpuruk. Apakah sukses itu jabatan? Banyak yang punya jabatan, karena jabatannya bukan tambah sukses, malah makin hancur. Apakah kesuksesan itu banyak keluarga? Banyak yang punya keluarga yang berbilang banyaknya, tapi karena keluarganya itu terkadang ia hancur. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai diri pribadi harus punya standar kesuksesan kita itu apa. Maka Islam sepakat, maka kita semua, kami yakin sepakat, kesuksesan kita sebagai umat Islam itulah doa yang selalu kita sampaikan kepada Allah di akhir penutup doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka standar sukses kita adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya kaum muslimin? Di dunia kita cukup, di akhirat kita selamat dan terbebas dari api neraka. Inilah yang disebut sukses di dalam Islam. Maka dengan standar ini kaum muslimin, ada dua kunci untuk mencapai kesuksesan ini. Yang pertama, bersabar. Kenapa harus sabar? Karena di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini, kita mesti dituntut untuk sabar dari berbagai hal dan keadaan yang kita rasakan. Kata Imam Al-Ghazali, sabar itu ada pada 3 keadaan. Kata Imam Ghazali, sabar itu ada pada, disebut sabar ada pada 3 keadaan manusia. Pertama disebut sabar itu ketika ia benar-benar istiqomah bersabar menjalankan segala perintah Allah. Maka yang disebut sabar itu mereka yang istiqomah menjalankan perintah Allah. Maka Imam Ghazali sebut itulah orang-orang yang bersabar. Di bulan Ramadan ini kita diajarkan oleh Allah bagaimana bersabar. Bersabar menahan perintah Allah, menahan lapar dan dahaga. Bersabar menahan lisan, bersabar menahan amarah. Kita diajarkan untuk bagaimana menjadi orang yang bersabar menjalankan perintah Allah. Sebagai manusia tidak ada manusia yang ingin lapar, tidak ada. Tapi karena ini perintah Allah, maka kita harus bersabar atas perintah Allah yang Allah berikan itu. Ismail alaihissalam, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, bersabar ketika Ismail disembelih karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ayah bersabar menyembelih anaknya karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kesabaran dalam menjalankan ibadah dan perintah. Kemudian yang kedua, bersabar menahan diri dari segala yang dilarang Allah. Butuh kesabaran apabila kita ingin meninggalkan sesuatu yang kita sukai tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, bersabar dari hawa nafsu kita sendiri. Maka inilah kesabaran. Apabila kita mampu bersabar dalam 3 keadaan ini, bersabar menjadi orang sabar dalam 3 hal ini, insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itu kunci pertama untuk mendapatkan kesuksesan, selamat dunia dan selamat akhirat. Kemudian yang kedua, kaum muslimin, keikhlasan. Ikhlas ini secara singkat dimaknai oleh para ulama sesuatu yang kita lakukan lillahi ta'ala. Kebaikan yang kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ulama Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau juga kelompokkan keikhlasan ada 3 kelompok. Jadi terkadang kita ikhlas, ya ikhlas, tapi kenapa mengharapkan ini? Apakah itu disebut ikhlas? Nah, Kiai Nawawi Al-Bantani membagi 3 tingkat keikhlasan. Pertama, keikhlasan adalah sesuatu amalan baik yang kita lakukan
karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apapun. Dia tidak mengharap surganya Allah, dia tidak mengharap apapun dari Allah. Yang ia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat keikhlasan para nabi dan wali Allah. Seperti saya sebutkan tadi, Nabi Ibrahim keikhlasannya tingkat tinggi, denggo perintah Allah, hal yang tidak masuk akal diperintahkan di luar nalar manusia, sembelih anakmu ya Ibrahim. Nabi Ibrahim ikhlas karena perintah Allah. Nabi Ibrahim tidak berpikir ini nanti jadi apa, ini begini, tidak. Karena Allah perintah, dia ikhlas menyembelih anaknya dan anaknya ikhlas untuk disembelih ayahnya. Itu bukan tingkat kita kaum muslimin, tingkat nabi dan wali-wali Allah. Kemudian yang kedua, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, tingkat keikhlasan yang kedua itu adalah ikhlas karena memang ada harapan ukhrawi. Salat ikhlas, puasa ikhlas, harapan kita masuk surga, itu pun disebut ikhlas. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ikhlas karena ada ujrah duniawi, mengket kantor, ikhlas kita masuk kantor, ikhlas kita melaksanakan tugas, sangat ikhlas. Tapi apa yang kita harapkan? Lah dia ujrahku, gajiku itu ada, dan kuharapkan ketika aku masuk kantor tidak ada bermasalah dengan apa yang kumakan dari gaji itu. Ada harapan kita, itu pun disebut ikhlas. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa standar kesuksesan kita sebagai umat Islam adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan dan kesabaran kita, dengan adanya Ramadan, insya Allah mudah-mudahan apa yang ada pada diri kita, segala kesalahan yang ada pada hati kita, di bulan suci Ramadan ini Allah ampuni, Allah hapuskan segalanya. Semua manusia tidak ada luput dari salah dan lupa. Insya Allah Ramadan tahun ini kita bisa membersihkan apa-apa yang ada, noda-noda maksiat, kesalahan kepada Allah yang ada pada diri kita, dan kelak di Idul Fitri kita menjadi orang-orang yang bersih dari segala salah dan dosa. Dan nanti di yaumil akhir kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi